Season 236, Kikuk. Baik itu Suzimo atau Ming Zhen, keduanya berada di ambang terobosan setelah menerima warisan Kaisar Ananda. Namun, karena tidak ada ki surga dan bumi di neraka Avici, alam kultivasi mereka tidak menunjukkan tanda-tanda melonggarkan. Jika mereka berdua meninggalkan tempat ini dan menghirup ki surga dan bumi esens, mereka akan langsung menerobos. Lebih dari 10.000 biksu dari biara Duowen meninggal di sini. Jika Anda satu-satunya yang kembali dengan selamat, akan ada masalah tanpa akhir. Tubuh sejati Wu Dao berkata, saya memiliki faksi di domain Vien. Mengapa Anda tidak mengikuti saya ke sana? Ada seorang teman lama dari daratan Tianhuang di sana. Baik. Ming Zhen mengangguk. Selama kamu mengabdikan diri pada agama Buddha, kamu dapat berkultivasi di domain Vien atau Tanah Suci. Saya datang dari dunia yang lebih rendah dan naik ke Tanah Suci kebahagiaan. Meskipun saya dapat bergabung dengan biara Duowen selama ini, saya tidak memiliki rasa memiliki. Suzimo sudah mengerti tanpa Ming Zhen mengatakannya dengan jelas. Selama bertahun-tahun, dia telah mengalami ketidakadilan yang tak terhitung jumlahnya di domain abadi cakrawala surgawi karena dia berasal dari dunia yang lebih rendah. Meskipun dia bergabung dengan Akademi Qiankun, masih banyak kultivator yang diam-diam mendiskusikan latar belakangnya. Di domain abadi cakrawala surgawi, dia membunuh banyak penjaga Algojo dan mendapatkan puncak gulungan bumi. Dia membunuh banyak teladan dan memadatkan langkah ke-10 dari tangga hati Dao, membuat nama untuk dirinya sendiri. Meski begitu, ada orang yang mengincarnya, apalagi Ming Zhen yang acuh tak acuh. Kaisar Guntur, Feng Chantian, sangat kuat dan berbakat ratusan ribu tahun yang lalu. Namun, dia akhirnya dipenjara selama ratusan ribu tahun. Bahkan jika dia melepaskan diri, dia disiksa dan tubuhnya terluka parah. Dia hanya bisa pergi ke domain Vien. Setelah masalah ini, baik itu tubuh asli King Lian atau tubuh sejati Wu Dao, mereka masing-masing bersiap untuk meninggalkan neraka Avici dan kembali ke Akademi Qiankun dan domain Vien. Namun, ada yang aneh dengan neraka Avici. Tidak ada retakan di neraka Avici sama sekali. Bahkan Raja Abadi akan mati setelah memasuki neraka Avici. Dari mana berita ini berasal dan bagaimana penyebarannya di domain surgawi? Apakah seseorang melakukannya dengan sengaja atau tidak sengaja bocor? Karena hati-hati, Suzimo memutuskan untuk memisahkan dua tubuh aslinya dan meninggalkan neraka Avici pada waktu yang berbeda. Memikirkan hal ini, Wu Dao berjalan ke Moking dan menyerahkan Diagram of Gods, Ghosts, Immortals and Demons di tangannya. Diagram ini seharusnya milikmu. Sebelumnya, dia telah menekan White Bones Temple Lord dan memahami rahasia Hell Suppressing Cauldron. Tepat setelah itu, dia muncul untuk menyelamatkan Ming Zhen dan belum mengembalikan lukisan itu ke Moking. Moking ragu-ragu sejenak, tetapi masih menerimanya. Dia dengan lembut berkata, terima kasih. Tubuh utama Wu Dao berkata, jika tidak ada yang lain, aku akan mengirimmu pergi sekarang. Yunzu sedikit mengernyit. Dia melirik Suzimo di sampingnya dan diam-diam merasa cemas untuknya. Kuali penakluk telah diambil oleh Araki Takeshi, tetapi dia tidak pernah mengembalikannya. Yunzu selalu mengingat hal ini. Tapi sekarang, ekspresi Suzimo tenang tanpa kelainan, seolah-olah dia benar-benar lupa tentang masalah ini. Sekarang mereka akan pergi, Suzimo tidak berniat untuk memintanya kembali. Yunzu melihat bahwa tubuh utama Wu Dao telah mengembalikan diagram dewa, hantu, dewa, dan iblis ke Moking. Ini adalah kesempatan yang cocok. Pada pemikiran itu, Yunzu melihat tubuh utama Wu Dao dan tersenyum. Rekan Taois Araki Takeshi, terima kasih atas bantuan Anda kali ini. Tubuh utama Wu Dao sedikit mengangguk dan tidak berbicara. Yunzu mengubah topik. Namun, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Kuali kotak perunggu yang kamu peroleh dari menekan Dewa Kuil Tulang Putih adalah milik temanku. Saya percaya bahwa rekan Taois pasti tidak berniat menyimpannya untuk diri sendiri. Mungkin Anda telah melupakan masalah ini, jadi saya akan mengambil kebebasan untuk mengingatkan Anda. Jika saya telah menyinggung Anda, tolong maafkan saya. Tidak peduli apa, Araki Takeshi baru saja menyelamatkan mereka sehingga Yunzu agak sopan dengan kata-katanya. Suzimo mendengarkan di samping, merasa sedikit penasaran dengan apa yang ingin dikatakan Yunzu kepada tubuh utama Wu Dao. Untuk berpikir bahwa dia akan terlibat dalam beberapa kata. Suzimo terbatuk pelan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kita semua berada di pihak yang sama. Hah? Yunzu tercengang dan menatap Suzimo dengan bingung. Suzimo menjelaskan dengan tergesa-gesa, aku sangat dekat dengannya. Ini hanya kuali yang pecah, biarkan dia bermain dengannya. Tidak apa-apa. Kuali pecah. Yunzu tercengang. Kuali penindasan neraka adalah senjata kaisar dan bahkan mungkin menjadi kunci untuk menggunakannya. Tidak peduli seberapa dekat mereka, tidak pantas memberikan harta seperti itu begitu saja, kan?
Su Zimo berpikir sejenak. Yah, dia mungkin memiliki tinju yang keras tetapi dia sebenarnya sangat miskin. Kantongnya kosong dan dia tidak memiliki harta dharma untuk melindungi dirinya sendiri. Bukan masalah besar untuk memberinya kuali. Saya masih memiliki beberapa sampah di sini yang saya khawatir tidak ada yang akan memberikan kepada saya. Saat dia mengatakan itu, Su Zimo membuka tas penyimpanannya dan mengobrak-abriknya. Dia menemukan sesuatu di sudut, itu adalah lampu perunggu kuno. Dia menggulung lampu perunggu kuno dengan lengan bajunya dan mengeluarkannya dari tas penyimpanannya, melemparkannya ke tubuh utama Wu Dao dan berkata dengan santai, lampu yang rusak ini tidak dapat dinyalakan. Itu milikmu juga. Lampu perunggu kuno itu adalah lampu jiwa yang diperoleh Su Zimo di makam kaisar. Lampu jiwa memiliki asal yang misterius dan dapat menyerap jiwa sebagai minyak lampu. Itu hanya bisa dinyalakan dengan nyala kesadaran roh. Kembali ke makam kaisar, minyak lampu di lampu jiwa telah lama habis. Selama bertahun-tahun, meskipun Su Zimo membawa lampu jiwa bersamanya, dia tidak menemukan asal-usulnya. Alasan mengapa dia menggulung lampu jiwa dengan lengan bajunya adalah karena roh esensi dan jiwanya akan berada dalam bahaya diserap oleh lampu jiwa saat dia menyentuhnya. Lampu jiwa itu jelas merupakan harta yang sangat kuat yang bahkan kuali penekan neraka tidak bisa melahap dan memperbaikinya. Kembali ke makam kaisar, nyala lampu jiwa bahkan bisa mengisolasi kutukan makam kaisar. Namun, lampu jiwa bersama tubuh utama King Lian dan tidak ada kesempatan untuk menggunakannya. Adapun tubuh utama Wu Dao, dia telah menyempurnakan kuali penindasan neraka dan akan kembali ke neraka Avici di masa depan. Jika waktunya tepat, tubuh utama Wu Dao ingin menjelajahi neraka Avici. Dengan lampu jiwa di sisinya, dia akan lebih percaya diri. Sekarang Yunzu bertanya, Su Zimo mengeluarkan lampu jiwa dan melemparkannya ke tubuh utama Wu Dao. Ketika tubuh utama Wu Dao melihat lampu jiwa terbang, dia mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Namun, saat telapak tangannya menyentuh lampu jiwa, ekspresinya berubah drastis. Tubuh utama Wu Dao juga merasakan apa yang terjadi ketika tubuh utama King Lian menyentuh lampu jiwa untuk pertama kalinya di makam kaisar. Jiwa bela dirinya ditarik oleh kekuatan yang kuat dan hendak memasuki lampu jiwa. Begitu jiwa bela diri memasuki lampu jiwa, itu akan menjadi minyak lampu. Tubuh utama Wu Dao bereaksi sangat cepat dan Martial Soul Flame-nya terbakar. Setelah itu, dia mengedarkan sutra iblis dan topeng mala untuk mengisolasi hubungan antara roh esensinya dan lampu jiwa. Kekuatan hisap lampu jiwa sedikit melemah. Tubuh utama Wu Dao menarik tangannya dengan tergesa-gesa dan melambaikan lengan bajunya untuk menggulung lampu jiwa dan memasukkannya ke dalam tas penyimpanannya. Seluruh proses terjadi dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang dari batu. Secara alami, yang lain tidak dapat mengatakan bahwa tubuh utama Wu Dao baru saja mengalami bahaya besar pada saat itu. Bab 2352. Kedua tubuh yang sebenarnya terhubung secara telepati. Tubuh sejati Wu Dao secara alami tahu tentang karakteristik lampu jiwa. Alasan mengapa dia mengulurkan tangan untuk menyentuhnya adalah karena dia ingin melihat apakah dia bisa menahan kekuatan aneh dari lampu jiwa setelah memasuki ranah bela diri sejati dan menempa tubuh Wu Dao yang sebenarnya. Sayangnya, tubuh sejati Wu Dao juga tidak tahan. Jika dia tidak bisa mengendalikan lampu jiwa, tubuh sejati Wu Dao tidak berniat untuk masuk kembali ke neraka agung Avici untuk saat ini. Bagaimanapun, itu adalah inti dari neraka besar Avici. Bahkan dengan kuali penekan neraka, tubuh sejati Wu Dao tidak terlalu percaya diri. Tidak ada yang tahu rahasia apa yang tersembunyi di neraka besar Avici. Dia akan menjelajahi 16 neraka kecil terlebih dahulu. Jika kultivasinya dapat meningkatkan dan mengendalikan lampu jiwa, tidak akan terlambat untuk memasuki kembali neraka besar Avici. Yunzu melihat bahwa Su Zimo telah menyatakan pendiriannya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia masih memiliki keraguan tentang hubungan antara Su Zimo dan Araki Takeshi dari domain infernal. Tubuh sejati Wu Dao berkata, kekuatanku terbatas. Bahkan jika aku bisa menggunakan kuali penekan neraka untuk membuka simpul spasial di neraka besar Avici, aku tidak bisa memindahkan kalian terlalu jauh. Itu tidak masalah. Selama mereka bisa meninggalkan neraka besar Avici, ada formasi teleportasi di dekatnya dan Su Zimo dan dua lainnya bisa berteleportasi kembali. Tubuh sejati Wu Dao mengeluarkan kuali penekan neraka dan membuka simpul spasial, mengungkapkan sebuah terowongan yang mengarah keluar dari neraka. Apakah kamu tidak pergi bersama kami? Mocking terdiam sesaat sebelum mengangkat kepalanya dan melihat tubuh asli Wu Dao, bertanya dengan lembut. Tubuh sejati Wu Dao menggelengkan kepalanya sedikit. Dia membawa kuali penekan neraka bersamanya. Bahkan di neraka besar Avici, tidak ada bahaya dan dia tidak terburu-buru untuk pergi. Ming Zhen siap untuk mengikutinya ke domain infernal dan tidak akan pergi untuk saat ini.
Su Zimo dan Yunzu sudah berjalan ke sisi terowongan spasial. Mocking masih berdiri di tempat, tidak bergerak. Kepalanya sedikit menunduk, sepertinya memikirkan sesuatu. Kakak senior. Su Zimo sedikit bingung dan memanggil. Mocking sepertinya tidak mendengar, dan terus berdiri di sana dengan tenang. Su Zimo berpikir sejenak, lalu tiba-tiba menyadari. Dia berkata dengan suara rendah, kakak magang senior Mocking telah berkultivasi dalam pengasingan di akademi sepanjang tahun. Dia terobsesi dengan dao lukisan. Saya berasumsi bahwa pengalaman beberapa hari terakhir memiliki dampak besar pada dia. Dia tidak akan bisa pulih dalam waktu singkat. Tentu saja tidak. Yunzu memutar matanya ke arah Su Zimo dengan senyum yang tidak mencapai matanya. Dia berbalik untuk melihat Mocking dan dengan lembut mengingatkannya, adik Mocking, ayo pergi. Ah! Mocking sepertinya terbangun dari mimpi, ekspresinya bingung. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat tubuh asli Wu Dao, lalu dengan cepat membuang muka. Dia berbalik dan berjalan ke sisi Su Zimo. Yunzu tersenyum dan dengan lembut memegang tangan kecil Mocking. Dia berkata kepada Wu Dao, rekan Taois Araki Takeshi, saya tidak bisa cukup berterima kasih karena telah menyelamatkan hidup saya kali ini. Gunung-gunungnya tinggi dan sungai-sungainya panjang, kita akan bertemu lagi jika takdir mengizinkannya. Iya. Tubuh sejati Wu Dao mengangguk sedikit. Di bawah topeng perak, tidak ada ekspresi yang terlihat. Dia tidak berpura-pura acuh tak acuh, tapi Yunzu terlalu pintar. Jika dia berbicara terlalu banyak, akan sulit untuk menghindari memberikan dirinya sendiri. Oh itu benar. Tubuh sejati Wu Dao tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia berkata, mengenai rahasia neraka Avicii dan masalah saya harap kalian berdua tidak membicarakannya dengan orang lain. Aku tidak akan membicarakannya. Mocking segera berkata, saya bersumpah bahwa saya tidak akan berbicara sepatah kata pun. Yunzu berhenti sejenak, lalu juga bersumpah bahwa dia tidak akan membicarakannya kepada orang lain. Dia tidak segera mengungkapkan pendiriannya karena kata-kata Araki Takeshi terdengar sedikit aneh baginya. Jelas ada tiga dari mereka berdiri bersama. Kata-kata Araki Takeshi juga ditujukan pada mereka bertiga, tetapi kata-kata Araki Takeshi hanya menyebut mereka berdua sebagai rekan Taois. Kata-kata Araki Takeshi sangat alami, tidak termasuk Su Zimo. Tentu saja, itu bisa dijelaskan dengan persahabatan yang mendalam antara mereka berdua dan rasa saling percaya mereka. Tapi Yunzu memiliki perasaan yang samar-samar bahwa sepertinya ada lebih dari yang terlihat. Dia tidak punya banyak waktu untuk berpikir dalam-dalam. Dia memasuki terowongan ruang angkasa bersama Su Zimo dan Mocking dan meninggalkan neraka Avicii. Tidak lama kemudian, retakan muncul di langit di atas kuil Sura, dan Su Zimo dan dua lainnya jatuh darinya. Racun Yunzu belum sembuh, jadi Mocking melingkarkan lengannya di pinggang rampingnya dan mendarat dengan mantap. Di neraka Avicii, di mana-mana gelap dan suram. Suasananya menindas, dan bahaya bisa dihadapi kapan saja. Setelah meninggalkan neraka Avicii, mereka bertiga merasa seolah-olah bisa melihat cahaya hari lagi. Su Zimo menarik napas dalam-dalam. Aliran energi vital surga dan bumi yang stabil melonjak ke tubuhnya. Seperti embun setelah kemarau panjang, tubuh asli King Lian dengan panik menyerap energi vital langit dan bumi untuk memberi makan daging, tulang, dan roh vitalnya. Su Zimo telah terjebak di puncak alam abadi surga tahap kedua selama bertahun-tahun. Meskipun dia memiliki banyak sumber daya kultivasi, dia tidak dapat menembus kemacetan. Selama perjalanan ke neraka ini, dia tidak hanya menyelamatkan tubuh sejati Wu Dao, tetapi juga memperoleh buah tanpa kepedulian, batang pohon tanpa kepedulian, dan harta lainnya, serta warisan Kaisar Ananda, dan memahami dua segel Dharma Buddha. Semuanya mengalir dengan lancar. Energi vital surga dan bumi yang tak berujung melonjak ke tubuhnya, membentuk semburan yang langsung menembus penghalang. Aura Su Zimo melonjak. Beberapa napas setelah meninggalkan neraka Avicii, dia membuat terobosan dan melangkah ke tahap ketiga dari alam asal langit. Roh vitalnya juga telah mencapai puncak tahap kelima dari alam asal langit. Dengan perpaduan naga Phoenix dan roh vital King Lian, dan budidaya sisa dari kitab suci terlarang, alam roh vitalnya selalu dua alam kecil lebih tinggi dari budidayanya sendiri. Sekarang setelah dia mengembangkan sutra prajna nirvana yang lengkap, roh vital Su Zimo menjadi lebih kental. Jika dia terus mengolahnya, dia bahkan mungkin bisa melampaui kultivasinya sendiri dengan tiga alam kecil di alam asal langit. Setelah menerobos, Su Zimo segera menyebarkan persepsi ilahinya untuk mencari di sekitar. Setelah beberapa saat, dia menarik kembali persepsi ilahinya, merasa sedikit kecewa. Dia tidak melihat jejak Pangeran Yuanzuo. Kali ini, hanya bulan cermin abadi sempurna dari kerajaan surga Jin Agung yang memasuki neraka Avicii, dan Pangeran wilayah Yuanzuo tidak mengikuti. Oleh karena itu, Su Zimo berpikir bahwa Pangeran Kabupaten Yuanzuo mungkin masih ada di dekatnya. Sekarang,
Tampaknya Pangeran Kabupaten Yuanzhou memiliki firasat bahwa ada sesuatu yang salah dan telah melarikan diri. Selamat. Yun Zhu tersenyum. Su Zimo juga tersenyum. Dia melihat ke kaki Yun Zhu dan bertanya, bagaimana lukamu? Mereka baik-baik saja sekarang. Yun Zhu berkata, ketika saya kembali ke kerajaan surgawi Zixuan, saya akan dapat pulih setelah beristirahat selama beberapa waktu. Setelah mengatakan ini, mata kedua pria itu sepertinya bertemu secara tidak sengaja. Yun Zhu tidak bisa tidak mengingat adegan di neraka Avici. Saat itu, Su Zimo menggendongnya di punggungnya, dan tubuh mereka hampir menyatu, dengan hanya beberapa lapis sifon yang memisahkan mereka. Pada saat itu, situasinya kritis, dan mereka berada di neraka. Meskipun dia sedikit malu dan malu, itu bukan apa-apa. Sekarang dia memikirkannya, Yun Zhu tidak bisa tidak merasa sedikit aneh. Hehehe. Tepat pada saat ini, gelombang tawa aneh terdengar tiba-tiba. Itu melayang tak tentu dan mengungkapkan jejak aura mengerikan. Setelah menunggu begitu lama, saya tidak menyangka bahwa pertemuan kebetulan kami akan jatuh di tangan ketiga junior ini. Suara lain berkata. Suara ketiga menghela nafas pelan. Meskipun harganya sedikit tinggi, akhirnya ada di sini. Bab 2353. Jantung Su Zimo berdetak kencang. Ekspresi Yun Zhu juga suram. Dia sudah lama curiga bahwa sepertinya ada sepasang tangan tak terlihat di belakang layar untuk membunuh banyak pembudidaya. Untuk berpikir bahwa mereka bertiga akan menjadi sasaran saat mereka keluar dari neraka Avici. Selanjutnya, dari nada suara mereka, mereka tidak terlihat ramah. Saat itu, 8 sosok muncul dari udara tipis di sekitar mereka bertiga. Mereka berjalan perlahan dan tiba di depan mereka dalam sekejap mata. Kedelapan dari mereka mengenakan jubah biksu dan seharusnya berasal dari tanah suci kebahagiaan. Mereka sudah tua dan tampak lesu. Mowqing menamparkan tas penyimpanannya dan memanggil lukisan takdirnya. Dia membukanya dan bersiap untuk merobek kertas itu kapan saja. Mowqing tidak lagi dibatasi oleh roh esensinya setelah meninggalkan neraka Avici dan bisa melepaskan kekuatan tempur dari immortal yang sempurna. Mowqing telah menuangkan semua darah, keringat, dan air matanya ke dalam album ini. Yun Zhu pernah berkata bahwa jika Mowqing benar-benar marah, dia bisa merobek semua kertas di lukisan itu dan melepaskan makhluk hidup di dalamnya. Itu akan menjadi pasukan makhluk hidup yang menakutkan. Bahkan jika 3 peri yang tersisa bergabung, mereka harus menghindarinya. Junior, menyerah. Metodemu adalah permainan anak-anak di depan kita. Salah satu biarawan berkata dengan acuh tak acuh. Pada saat yang sama, kekosongan di belakang biarawan itu runtuh dan sebuah gua surga muncul. Itu bersinar dengan cahaya Buddha dan suara Sansekerta bergema dengan aura yang menakutkan. Raja Surgawi dari biara-biara Buddha. Ekspresi kedua peri itu berubah drastis. Raja Surgawi dari biara Buddha setara dengan Raja Abadi. Hanya Raja Abadi yang bisa melepaskan gua surga mereka. Halaman-halaman lukisan di tangan Mowqing berkibar dan sedikit bergetar, seolah-olah mereka bisa merasakan aura kuat dari gua surga di belakang Raja Surgawi. Ledakan. Ruang di belakang biksu lain runtuh juga, mengungkapkan gua surga. Itu adalah Raja Surgawi kedua dari biara-biara Buddha. Ledakan, 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 ledakan. Serangkaian suara yang menghancurkan bumi terdengar. 8 biksu mendukung gua surga mereka dan menjebak Su Zimo dan 2 lainnya di dalam. Bahkan kekuatan satu gua surga saja sudah cukup untuk menekan immortal sempurna dan surgawi abadi, apalagi 8 gua surga yang dibuka pada saat yang sama. Kekuatan ilahi melonjak dan tak terbendung. Mowqing masih bisa bertahan, tapi Yun Zhu diracun dan tidak bisa. Di bawah tekanan dari 8 gua surgawi, tubuh Su Zimo bergetar dan dia bisa berlutut kapan saja. Apa yang kalian 8 inginkan? Su Zimo mengatupkan giginya dan bertanya perlahan. Salah satu Raja Surgawi tersenyum dan berkata, itu lebih seperti itu. Selama kalian bertiga jujur dan memberitahu kami semua yang kalian ketahui di neraka Avici, kalian tidak perlu menderita. Yun Zhu tiba-tiba bertanya, apakah kamu yang membocorkan berita tentang neraka Avici? 8 Raja Surgawi semuanya menundukkan kepala dan tetap diam. Yun Zhu melanjutkan, hidupmu akan segera berakhir. Itu sebabnya kamu ingin mendapatkan harta di neraka Avici untuk memperpanjang hidupmu. Tapi kamu terlalu pemalu dan kamu terlalu menghargai hidupmu. Kamu tidak berani secara pribadi memasuki neraka Avici. Saya takut sekali saya masuk, saya tidak akan bisa keluar lagi. Itu sebabnya kamu menyebarkan berita untuk memikat para pembudidaya dari seluruh dunia ke neraka Avici. Selama seseorang bisa pergi, kamu bisa memaksa mereka untuk mengungkapkan metodenya. Kemudian, kamu bisa menggunakan metode yang sama untuk menemukan peluang di neraka Avici sebelum pergi. Tiba-tiba, seorang Raja Surgawi tersenyum. Kamu sangat pintar, nak. Pada titik ini, tidak perlu menyembunyikan apapun.
Raja Surgawi melanjutkan, namun, kami sudah menunggu di dekat sini untuk waktu yang lama. Selama beberapa hari terakhir, ada sekitar 170.000 pembudidaya yang telah memasuki neraka Avici. Namun, hanya kalian bertiga yang berhasil pergi hidup-hidup. Aku yakin sesuatu yang menarik pasti telah terjadi pada kalian bertiga. Ini mungkin melibatkan beberapa rahasia dari neraka Avici. Su Zimo mengamati sekelilingnya dan menatap 8 Raja Surgawi dengan tatapan dingin. Dia berkata dengan suara yang dalam, itu sebabnya kalian berdelapan tidak ragu untuk membunuh 170.000 pembudidaya untuk memperpanjang hidup kalian. Apakah kalian tidak takut karena berkultivasi sejauh ini? Junior, perhatikan nada bicaramu. Seorang Raja Surgawi berkata dengan dingin, para pembudidaya ini memasuki neraka Avici karena keserakahan mereka. Apa hubungan karma orang-orang ini dengan kita? Betul sekali. Raja Surgawi lainnya berkata, jika kita berdelapan berhasil memperpanjang hidup kita, bahkan jika mereka mengorbankan diri mereka sendiri, itu akan menjadi kematian yang layak. Di masa depan, akan ada 8 Raja Surgawi lagi di tanah murni kebahagiaan. Mereka akan dapat melindungi lebih banyak makhluk hidup. Hehe. Su Zimo tertawa. Matanya dipenuhi dengan ejekan. Oleh karena itu, di dalam hatimu, kehidupan kalian berdelapan lebih berharga dari 170.000 makhluk hidup. Bukankah begitu? Seorang Raja Surgawi bertanya. Kami adalah Raja Surgawi. Bahkan jika kami berada di usia senja, kami masih Raja Surgawi. Apa kalian dan orang-orang itu? Di mata kami, kamu hanya semut. Karma. Dengan karma semut seperti Anda, seberapa besar pembalasan yang dapat Anda berikan kepada kami? Betapa menggelikan. Seorang Raja Surgawi bertanya, katakan padaku, apa yang kalian bertiga alami di neraka Avici dan bagaimana kalian pergi? Jika kamu mengatakan yang sebenarnya, kamu mungkin masih memiliki kesempatan untuk hidup. Ekspresi Mocking tegas. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya sudah bersumpah bahwa saya tidak akan mengungkapkan sepatah kata pun tentang neraka Avici. Anda tidak perlu membuang waktu Anda. Su Zimo dan Yun Zu juga terdiam. Kalau begitu jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Seorang Raja Surgawi menunjuk Su Zimo dan berkata dengan dingin, cari dulu jiwanya. Jika kamu gagal, bawa kedua wanita itu ke neraka Avici lagi. Karena mereka bertiga bisa pergi hidup-hidup, itu membuktikan bahwa pasti ada teknik teleportasi di neraka Avici. Raja Surgawi lainnya tidak keberatan. Pertanyaan Su Zimo sebelumnya menyebabkan Raja Surgawi merasa sangat jijik. Bahkan jika pencarian jiwa gagal dan mereka melumpuhkan Su Zimo, itu tidak akan menjadi kerugian bagi mereka. Su Zimo hanyalah surga abadi tahap ketiga. Meskipun dia memiliki tubuh sejati King Lian kelas 11, dia tidak bisa bergerak di bawah tekanan 8 Raja Surgawi. Perbedaan antara kedua belah pihak terlalu besar. Mendesah. Pada saat itu, desahan datang dari samping. 8 Raja Surgawi mengerutkan kening dan melihat ke arah suara itu. Tidak jauh dari mereka, seorang biarawan kuyu dan alis panjang berdiri di sana. Matanya keruh saat dia melihat ke atas tanpa ekspresi. Ekspresi 8 Raja Surgawi sedikit berubah dan hati mereka berdetak kencang. Biksu beralis panjang itu tampak jauh lebih tua dari mereka, seolah-olah separuh tubuhnya berada di tanah. Namun, tidak satu pun dari mereka berdelapan yang memperhatikan ketika biksu tua beralis panjang ini muncul di sini. Penjaga makam. Jantung Su Zimo berdetak kencang ketika dia melihat biksu beralis panjang itu. Kamu siapa? Kapan kamu tiba? Seorang Raja Surgawi bertanya dengan suara yang dalam. Biksu beralis panjang itu tampak seperti dia hanya seorang mistik immortal. Namun, jika dia hanya seorang mistik immortal, tidak mungkin dia bisa bersembunyi dari 8 dari mereka dan tiba di sini dengan diam-diam. Biksu beralis panjang itu menjawab dengan acuh tak acuh, saya sudah di sini sepanjang waktu. Murid dari 8 Raja Surgawi sedikit mengerut. Jika apa yang dikatakan biksu alis panjang itu benar, itu akan lebih menakutkan. Ini berarti mereka belum menemukan biksu beralis panjang setelah mereka turun ke sini. Bab 2354. Rekan Taois, apakah kamu juga akan pergi ke neraka Avici? Salah satu Raja Surgawi berkata dengan suara yang dalam, jika itu masalahnya, mengapa kita tidak bergabung? 8 Raja Surgawi tidak bisa melihat melalui latar belakang penjaga makam dan tidak berani bertindak gegabah. Salah satu dari mereka berinisiatif untuk mengikatnya. Penjaga makam menghela nafas pelan, kalian semua akan mati. Mengapa berjuang? Temukan saja kuburan kosong dan istirahatlah dengan tenang. Saat itu, ekspresi 8 Raja Surgawi berubah. Tanpa sadar, lingkungan mereka dipenuhi dengan kuburan. Mereka padat dan diatur dengan cara yang berantakan, membentang sejauh mata memandang. Gunung besar Taiwei dan biara Shuro tampaknya telah menghilang.
Seolah-olah mereka berada di kuburan tak terbatas, dikelilingi oleh aura mematikan. Itu suram dan menyeramkan. Ini adalah ilusi. Pembentukan susunan. 8 Raja Surgawi terkejut. Retakan, retakan. Saat itu, gua surga di belakang 8 Raja Surgawi retak dan mulai runtuh dengan cepat. Ah! Tidak bagus, ini adalah kekuatan dunia. Kita sudah jatuh ke dunianya. Hanya dengan memasuki ranah kaisar, surga gua akan berubah menjadi dunianya sendiri. Surga iblis besar Boksun adalah dunia yang dia ciptakan. Meskipun perbedaan antara alam kaisar dan alam gua surga hanya satu alam utama, ada perbedaan yang tak terbayangkan. Bahkan jika ada 100 atau 1000 raja abadi, mereka tidak akan bisa bertahan melawan kaisar. Jika seorang kaisar mendukung dunia, surga gua dari semua raja abadi akan runtuh. Ini adalah 2 tingkat kekuatan yang berbeda, seperti awan dan lumpur. Orang ini adalah seorang kaisar. 8 Raja Surgawi berseru. Tanpa waktu untuk berpikir, mereka melepaskan semua cara mereka. Ki darah mereka melonjak, harta dharma intrinsik mereka dan segala macam jimat dilepaskan. Di hadapan seorang kaisar, 8 Raja Surgawi bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan dan melarikan diri ke segala arah. Penjaga makam berjalan perlahan menuju Raja Surgawi dan bergumam, "Jangan lari, aku akan mengambil mayatmu." Saat dia mengatakan itu, tubuh Raja Surgawi membeku dan tubuhnya menegang seolah-olah dia telah mengalami pukulan besar. Aura kehidupan di tubuhnya melemah dengan cepat. Kepala orang itu miring dan dia jatuh dari udara. Penjaga makam tampaknya bergerak perlahan tetapi dia tiba di samping orang itu dan menangkap mayat itu, melemparkannya ke kuburan kosong. Waktunya untuk mengumpulkan mayat. Penjaga makam berbalik, melihat ke belakang Raja Surgawi lainnya, dan berkata dengan lembut. Seluruh tubuh Raja Surgawi ini bergetar, dan dalam sekejap mata, aura kematian menyelimuti udara di dalam tubuhnya. Dia meninggal, daunnya menghilang, jatuh ke makam kosong yang sama. Ketika Suzimo, Mo Qing, dan Yun Zhu melihat pemandangan ini, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Para Raja Surgawi Buddhis, pembangkit tenaga listrik yang berdiri di puncak alam atas, seperti semut di depan penjaga makam ini. Penjaga makam tidak melakukan apa-apa. Hanya dengan satu kalimat, Raja Surgawi jatuh. Kamu, siapa kamu? Seorang Raja Surgawi tidak tahan lagi dan mengalami gangguan mental. Dia berhenti dan meraung ke penjaga makam. Penjaga makam berbalik untuk melihat Raja Surgawi, dan cahaya redup muncul di matanya. Mata Raja Surgawi langsung menjadi kusam, dan dia jatuh tanpa daya ke kuburan yang kosong, mati. Hanya dengan pandangan sekilas, Raja Surgawi akan mati. Merasa. Suzimo dan yang lainnya merasakan hawa dingin menjalari punggung mereka. Metode macam apa ini? Dalam sekejap mata, hanya 3 dari 8 Raja Surga yang tersisa. Namun, makam itu tidak terbatas dan bahkan jika 8 Raja Surga berlari dengan sekuat tenaga, mereka tidak dapat melarikan diri. Ini adalah dunia para penjaga makam. Lihat, ada pintu keluar di sana. Seorang Raja Surgawi menunjuk ke Dark Abyss tidak jauh dan meraung. Itu neraka Avicii. Raja Surgawi lainnya bereaksi dan bergidik. Meskipun dunia penjaga makam menutupi langit dan menyelimuti tempat ini, itu tidak bisa menyelimuti neraka Avicii juga. Oleh karena itu, memang ada jalan keluar di dunia ini. Itu adalah pintu masuk ke neraka Avicii. Jadi bagaimana jika itu adalah neraka Avicii? Wajah seorang Raja Surga pucat saat dia menggertakkan giginya. Jika kita melarikan diri ke neraka Avicii, kita masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jika kita jatuh ke tangan orang ini, kita pasti akan mati. Ayo pergi. Tanpa ragu-ragu, 3 Raja Surga melompat ke neraka Avicii. Penjaga makam melihat ke belakang mereka bertiga dan menggelengkan kepalanya sedikit, menghela nafas. Saya sudah tua dan kaki saya tidak gesit lagi. Saya tidak bisa mengejar lagi. Saat dia mengatakan itu, penjaga makam berjalan ke kejauhan tanpa melihat Suzimo dan 2 lainnya. Pada suatu saat, kuburan yang menakutkan dan menakutkan dari sebelumnya telah menghilang. Suzimo dan 2 lainnya masih berdiri di reruntuhan biara Shuro. Tidak ada perubahan di sekitar mereka dan 5 Raja Surgawi yang jatuh dari biara-biara Buddha tidak terlihat dimanapun. Terima kasih, senior. Yun Zhu adalah yang pertama bereaksi dan ingin berterima kasih padanya. Namun, dia berhenti sebelum dia bisa menyelesaikannya. Dalam sekejap mereka sedikit linglung, biksu tua beralis panjang itu sudah menghilang. Seolah-olah apa yang baru saja mereka bertiga alami hanyalah mimpi, ilusi, tidak ada jejak yang tersisa di sekitar mereka. Mayat, darah, pertempuran, tidak ada yang tertinggal. Namun, mereka bertiga tahu bahwa itu bukan ilusi. Mereka benar-benar mengalami upaya pembunuhan oleh Raja Surgawi dan selamat.
Suzimo dan dua lainnya bertukar pandang, merasa seolah-olah mereka baru saja selamat dari bencana. Siapa senior ini? Tanya Moking. Suzimo menggelengkan kepalanya sedikit. Saya hanya tahu bahwa dia menyebut dirinya penjaga makam tapi saya tidak tahu latar belakangnya. Dia pernah berspekulasi bahwa penjaga makam itu tidak sederhana. Namun, dia tidak menyangka bahwa penjaga makam akan sekuat ini, pada level yang sama dengan Kaisar Boksun. Suzimo dan Moking memandang Yunzu secara bersamaan. Sebagai buku abadi, Yunzu memiliki pemahaman tentang alam surga dan sejarah masa lalunya dan banyak ahli. Yunzu mengerutkan kening dan berpikir lama sebelum menggelengkan kepalanya. Aku tidak punya kesan. Aku juga belum pernah mendengar tentang senior ini. Penjaga makam. Suzimo bergumam pelan dan menatap Gunung Tiewei yang jauh. Sebenarnya, dia pernah memikirkan kemungkinan yang berani. Makam yang dijaga oleh penjaga makam sangat mungkin adalah Raja Kekaisaran Bosun. Itu karena Kaisar Boksun dikirim ke tempat ini saat itu dan semua orang mengira dia sudah dimakamkan di sini. Namun, Kaisar Boksun telah lama dibiarkan hidup, mengapa penjaga makam ini masih di sini? Penjaga makam, penjaga makam. Jantung Suzimo berdetak kencang dan dia tiba-tiba memikirkan tebakan yang lebih mengerikan lagi. Dalam arti tertentu, neraka Avicii juga bisa dianggap sebagai makam. Selanjutnya, terkubur di dalam adalah pembangkit tenaga listrik tak tertandingi yang bersinar sepanjang zaman, Kaisar Simles. Mungkinkah dia menjaga makam Kaisar tak terbatas? Penjaga makam Kaisar tak terbatas. Tebakan ini terlalu menakutkan dan bisa dikatakan menghancurkan bumi. Namun, setelah dipikir-pikir, Suzimo menolak pemikiran ini. Itu tidak mungkin. Kaisar tak terbatas telah meninggal bertahun-tahun yang lalu dan bahkan Kaisar abadi telah meninggal sejak lama. Siapa yang bisa bertahan sampai sekarang? Suzimo menggelengkan kepalanya sedikit dan secara bertahap mengesampingkan pikiran yang mengganggu ini. Tidak peduli apa, penjaga makam ini tampaknya tidak memiliki permusuhan terhadap mereka bertiga. Bab 2355. Yunzu berkata, saya harus bertanya kepada ayah saya tentang identitas penjaga makam. Kemudian, saya akan pergi ke perpustakaan dan membaca beberapa buku kuno untuk melihat apakah ada catatan tentang orang ini. Kita seharusnya tidak tinggal lama di sini. Ayo pergi dulu. Suzimo berkata dengan suara rendah. Meskipun penjaga makam telah menghilang tanpa jejak, mereka bertiga masih merasa tidak nyaman. Mereka bertiga segera berangkat. Tidak lama kemudian, mereka tiba di formasi teleportasi terdekat. Suzimo memandang Yunzu dan berkata, kakak senior dan aku pergi ke arah yang sama. Kamu pergi dulu. Yunzu tidak menolak. Dia tersenyum dan menangkupkan tangannya. Aku sangat senang bertemu dengan kalian berdua dalam perjalanan ke neraka ini. Aku tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi. Setelah meninggalkan neraka Avicii, kelemahan Yunzu tampaknya telah menghilang. Sebaliknya, dia terlihat lebih heroik dan riang. Meskipun empat peri terkenal di alam surga, mereka berempat tidak memiliki banyak kontak satu sama lain, apalagi saling mengenal. Meskipun mereka tidak menghabiskan waktu lama di neraka Avicii, kedua peri telah melalui cobaan dan kesengsaraan bersama, jadi mereka secara alami memiliki ikatan yang lebih dalam. Selain itu, mereka dapat melihat karakter dan karakter satu sama lain melalui pengalaman ini. Moking tidak pandai berbicara. Dia hanya memegang tangan Yunzu dengan lembut, sedikit kengganan di matanya yang indah. Dia tidak punya banyak teman sejak dia mulai berkultivasi. Tapi setelah hari ini, Moking menganggap Yunzu sebagai satu-satunya orang kepercayaannya. Selama perjalanan ke neraka ini, aku tidak hanya bertemu dengan seorang saudara perempuan, tetapi juga. Moking menundukkan kepalanya dan membiarkan imajinasinya menjadi liar. Kita akan bertemu lagi. Suzimo berkata, pertemuan abadi Cakrawala Surgawi adalah acara terbesar di wilayah abadi Cakrawala Surgawi. Semua sekte dan kekuatan utama akan berkumpul. Mata Moking cerah dan dia mengangguk. Suzimo memandang Yunzu dan berkata sambil tersenyum, ketika saatnya tiba, saudaramu dan aku akan berjuang untuk tempat pertama di daftar surga. Kamu tidak akan absen, kan? Aku tidak bermaksud untuk menonton pertempuran. Yunzu tersenyum dan berkata dengan nada penuh arti, tapi karena kamu dan Yunting sedang bertengkar, aku tidak bisa melewatkannya. Saat Yunzu berbicara, dia menatap Suzimo, matanya berbinar dan bersinar. Suzimo merasa sedikit kalah. Dia mengalihkan pandangannya dan terbatuk ringan, jika aku memukul Yunting, kuharap kamu tidak akan marah. Tidak, ada baiknya kamu bisa memberinya pelajaran. Yunzu tersenyum dan berkata, dia memiliki kepribadian yang sombong. Akan lebih baik jika dia mengalami beberapa kemunduran. Moking juga berkata, awalnya, saya tidak suka pertemuan ini. Saya selalu merasa terlalu banyak orang dan terlalu berisik. Namun,
Jika kakak mau pergi, saya juga akan pergi melihatnya. Baiklah, mari kita berpisah di sini. Kita akan menyusul di masa depan. Yunzu menangkupkan tangannya dan mengucapkan selamat tinggal. Dia berbalik dan melangkah ke formasi teleportasi, pergi dengan anggun. Kakak senior, ayo pergi. Su Zimo berkata sambil melangkah ke susunan transmisi. Mowking mengangguk dan mengikuti. Mereka berdua mengaktifkan formasi teleportasi dan kembali ke Akademi Qiankun. Neraka Avicii. 3 Raja Surgawi Buddhis jatuh. Seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam labirin yang besar dan rumit. Ada terowongan di mana-mana. Beberapa lorong berakhir di jalan buntu, sementara yang lain terhubung ke lebih banyak lorong. 3 Raja Surgawi tidak bisa keluar dari tempat ini sama sekali dan hanya bisa berjalan berputar-putar. Itu bukan hal yang paling menakutkan. Yang lebih menakutkan adalah ada sejenis semut aneh yang bergerak di lorong ini. Itu sebelumnya membentuk koloni semut skala kecil, menyerang mereka. 3 Raja Surgawi bergabung dan nyaris tidak berhasil bertahan. Namun, mereka tidak bisa menggunakan roh esensi mereka di sini dan hanya bisa mengandalkan tubuh dan ki darah mereka. Jika beberapa semut seperti itu muncul lagi, mereka tidak akan bisa bertahan lama. Selanjutnya, semut semakin kuat. Semut pertama yang muncul hanya terasa sedikit gatal saat digigit. Tetapi pada akhirnya, sudah ada semut yang bisa menggigit daging mereka. Jika puluhan juta atau miliaran semut seperti itu berkumpul dalam kawanan, mereka bertiga akan digerogoti sampai hanya 3 set tulang yang tersisa dalam waktu kurang dari 15 menit. 3 Raja Surgawi berlarian di dalam labirin tetapi tidak dapat menemukan jalan keluar. Tak lama, 3 Raja Surgawi tiba di ujung terowongan. Mereka bertiga hanya bisa berbalik. Namun, saat mereka berbalik, mereka melihat koloni semut raksasa melonjak ke arah mereka seperti semburan hitam besar dengan momentum yang tak terhentikan. Ah! Tanpa tempat untuk mundur, ketiga Raja Surgawi meraung dengan marah dan menyalurkan ki darah mereka, bertarung dengan sekuat tenaga. Namun, mereka bertiga tampak sangat kecil di bawah semburan hitam ini. Hanya dalam beberapa napas, mereka bertiga tenggelam. Mereka bertiga merangkak dengan semut neraka, menggerogoti daging mereka terus-menerus. Dalam sekejap mata, mereka bertiga dipenuhi luka dan darah mengalir deras. 3 raungan marah mereka berangsur-angsur berubah menjadi jeritan tragis. Ki darah mereka bertiga menurun dengan cepat. Bahkan seorang ahli Raja Surgawi tidak dapat bertahan melawan pengepungan begitu banyak semut neraka. Selanjutnya, ketiga Raja Surgawi sudah berusia senja. Saat mereka putus asa, semburan hitam di tubuh mereka benar-benar mundur dengan cepat dan menghilang. Mereka bertiga hanya bisa terkapar di tanah dan bahkan tidak bisa berdiri. Banyak bagian tubuh mereka digigit oleh semut neraka sampai tulang mereka terekspos dengan cara yang mengejutkan. Organ internal ketiga orang itu dilubangi oleh semut neraka. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? 3 Raja Surgawi terengah-engah dan mencoba yang terbaik untuk mengangkat kepala mereka, ingin melihat apa yang terjadi. Dalam pandangan kabur mereka, 2 sosok berjalan perlahan dari ujung lain terowongan. Pemimpin mengenakan jubah ungu dan topeng perak. Dia tampak seperti utusan dari kedalaman neraka dan memancarkan aura menyeramkan dan menakutkan. Seolah-olah penampilan orang ini adalah alasan mengapa gerombolan semut yang menakutkan itu menghilang. Di belakang pria berjubah ungu itu ada seorang biksu muda. Kakakmu adalah murid dari Biara Duowen. Seorang Raja Surgawi melihat jubah biksu pada biksu muda dan mengenali latar belakangnya. Dia mencoba yang terbaik untuk mengulurkan tangannya dan terengah-engah. Aku Raja Surgawi Bukong dari Biara Duowen. Selamatkan aku. Petik 2. Sebagai Raja Surgawi dari Biara Duowen, dia secara alami tidak dapat mengenali murid biasa seperti biksu muda. Namun, dia percaya bahwa setiap murid dari Biara Duowen pasti akan mengenalinya. Biksu muda itu menundukkan kepalanya dalam diam. Rekan Taois, selamatkan kami, sesama Taois. Raja Surgawi lainnya berjuang dan merangkak perlahan, ingin mendekati pria berjubah ungu itu. Tiba-tiba, pria berjubah ungu berkata, saya pernah bertanya kepada kalian, apakah Anda tidak takut karma pada tahap kultivasi Buddhis ini? 3 Raja Surgawi tercengang. Kalimat itu memang terdengar familiar, seolah-olah mereka pernah mendengarnya di suatu tempat belum lama ini. Namun, mereka bertiga terluka parah oleh serangan semut neraka dan kesakitan yang tak tertahankan. Pikiran mereka berantakan dan mereka tidak dapat mengingat apapun untuk sesaat. Baiklah, aku akan membiarkan kalian mati mengetahuinya. Saat pria berjubah ungu itu berbicara, dia mengulurkan telapak tangannya dan melepas topengnya, memperlihatkan wajah tampan. Itu kamu. Murid dari 3 Raja Surgawi mengerut seolah-olah mereka telah melihat hantu. Pada saat itu, ketakutan bahwa pria berjubah ungu membawa mereka bahkan lebih besar daripada semut di neraka.
Tubuh sejati Wu Dao mengenakan topeng perak sekali lagi dan berbalik untuk pergi, berkata dengan acuh tak acuh, karma berputar dan pembalasan datang. Di bawah pengawasan tiga Raja Surgawi, tubuh sejati Wu Dao berangsur-angsur menghilang di ujung terowongan. Tak lama, visi mereka ditempati oleh semburan hitam sekali lagi. Bab 2356. Akademi Qian Kun. Di ruang rahasia di lantai atas paviliun rahasia, Penatua Xuan sedang duduk bersila di sofa dengan mata tertutup. Wajahnya pucat dan napasnya lemah. Tiba-tiba, ada orang lain di ruang rahasia. Itu adalah Patriark Akademi. Bagaimana perasaanmu setelah beristirahat selama beberapa hari? Patriark Akademi bertanya. Aku tidak akan mati. Elder Xuan berkata dengan santai tanpa membuka matanya. Lalu dia bertanya, apakah ada berita tentang Su Zimo? Dia seharusnya masuk neraka, tapi aku tidak tahu apakah dia hidup atau mati, kata Patriark Akademi. Apakah ada makhluk hidup yang muncul dari neraka Avici selama beberapa hari terakhir ini? Penatua Xuan bertanya lagi. Tidak. Patriark Akademi menggelengkan kepalanya sedikit. Sepertinya kamu tidak khawatir. Meskipun Penatua Xuan tidak membuka matanya, dia tampaknya bisa merasakan pikiran Patriark Akademi. Tidak ada gunanya khawatir. Patriark Akademi berkata, selain itu, saya baru saja membuat ramalan untuk Su Zimo. Ramalannya telah mengubah kemalangan menjadi keberuntungan. Bagus. Penatua Xuan mengangguk. Ruang rahasia menjadi sunyi lagi. Setelah beberapa saat, Penatua Xuan tiba-tiba bertanya, tentang biksu tua yang alisnya panjang, apakah Anda menemukan informasi? Aku tidak yakin. Aku sama sekali tidak bisa menebak apapun. Patriark Akademi menggelengkan kepalanya. Itu normal bahwa kamu tidak bisa melihat seseorang yang bisa melihat melalui gua surgaku dalam sekejap. Setelah mengatakan itu, Penatua Xuan tidak bertanya lagi dan terus beristirahat. Setelah beberapa saat, Patriark Akademi melihat bahwa Penatua Xuan tidak mengatakan apa-apa, jadi dia berbalik dan pergi. Ada sedikit fluktuasi dalam kekosongan. Patriark Akademi telah menghilang. Hanya pada saat inilah Penatua Xuan perlahan membuka matanya. Dia menatap tanpa ekspresi ke arah di mana pemimpin Sekte Akademi menghilang. Dia menatap sebentar, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Setelah waktu yang lama, Penatua Xuan menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya untuk melanjutkan penyembuhan. Di rumah Gua Qingyun dari Sekte dalam Akademi. Fang Qingyun duduk di tengah, dengan lembut menggosok alisnya. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Kakak Fang, apakah ada sesuatu di pikiranmu? Tidak jauh dari sana, orang yang mengajukan pertanyaan itu adalah murid Sekte dalam dari Akademi, peri immortal tahap ke-6 bernama Changqi. Dia sangat dekat dengan Fang Qingyun. Fang Qingyun memang memiliki sesuatu dalam pikirannya, dan itu membuatnya agak jengkel. Beberapa hari yang lalu, dia menerima kabar dari Tuan Yuan Zuo bahwa 4 kekuatan besar telah dimusnahkan sepenuhnya. Bahkan Tang Peng telah jatuh di Gunung Great Taiwei. Su Zimo melarikan diri ke neraka Avici, dan yang lainnya mengejarnya. Tidak ada berita selama beberapa hari terakhir, jadi dia kemungkinan besar sudah mati. Selain itu, seiring berjalannya waktu, berbagai kekuatan di alam surgawi secara bertahap menyadari bahwa tidak ada pembudidaya yang memasuki neraka Avici neraka yang keluar hidup-hidup. Banyak ahli secara bertahap menyadari bahwa neraka Avici mungkin jebakan, dan mereka melarang para murid menjelajahinya. Jika Su Zimo melarikan diri ke neraka Avici, dia pasti sudah mati. Tapi harga kali ini terlalu besar. Tang Peng telah mengikutinya di sekte dalam selama bertahun-tahun. Siapa yang mengira dia akan mati di luar? Pada saat yang sama, Fang Qingyun juga merasa beruntung. Awalnya, dia berpikir bahwa aliansi 4 kekuatan utama untuk berurusan dengan surga abadi tahap kedua benar-benar sangat mudah. Itu sebabnya dia tidak mengikuti mereka. Siapa yang mengira bahwa saat kecerobohan akan menyelamatkan hidupnya? Hanya saja tidak nyaman bagi Fang Qingyun untuk memberitahu orang lain tentang masalah ini. Tang Peng berkolusi dengan orang luar untuk berurusan dengan murid dari sekte yang sama. Dia tidak bisa menyalahkan siapapun kecuali dirinya sendiri karena mati. Jika itu menyebar ke telinga berbagai tetua, dia bahkan mungkin terlibat. Bagaimana yang Ruoksu? Belum mati. Fang Qingyun bertanya dengan cemberut. Karena Su Zimo sudah mati, tidak ada gunanya menjaga Yang Ruoksu tetap hidup. Yang Ruoksu tahu tentang dia berkolusi dengan orang luar. Yang Ruoksu masih hidup pada akhirnya merupakan bahaya tersembunyi. Changqi berkata, selama periode waktu ini, saya belum menemukan kesempatan yang cocok. Bahwa Liu Ping dan penguasa wilayah Pelangi Merah telah menjaga gua tempat tinggal Yang Ruoksu sepanjang waktu. Bahkan jika seseorang pergi untuk mengumpulkan beberapa sumber daya sekte, akan ada satu orang yang tertinggal. Keduanya adalah murid sekte dalam. Tidak baik bagi kita untuk menerobos masuk dengan paksa. Fang Qingyun berkata,
jika tidak ada peluang, tidak bisakah kamu membuatnya? Jika saya ingat dengan benar, Anda juga harus mengolah sutra kebenaran yang luar biasa dari Akademi, kan? Betul sekali. Chang Qi mengangguk. Ketika Fang Qingyun melihat bahwa Chang Qi masih tidak mengerti, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berkata, Yang Ruoxu sudah lumpuh sekarang. Pedang luar biasa itu masih bersamanya. Ini setara dengan mutiara yang tertutup debu. Pergi dan dapatkan itu kembali. Dipahami. Mata Chang Qi berbinar dan dia berkata, aku akan segera pergi. Pada formasi teleportasi Akademi Qiankun, dua sinar cahaya tiba-tiba bersinar. Segera setelah itu, sosok pria dan wanita muncul di formasi teleportasi. Justru Suzimo dan Peri Mo King yang telah kembali dari tanah murni kebahagiaan. Kemana kamu pergi? Mo King berbalik untuk melihat Suzimo. Suzimo berkata dengan suara rendah, saya sedang bersiap untuk melakukan perjalanan ke tempat kakak senior yang Ruoxu. Saya harus mengirim buah carefree sesegera mungkin. Apa yang terjadi padanya? Tanya Mo King. Suzimo sedikit terkejut dan bertanya, kakak senior tidak tahu tentang ini. Mo King menggelengkan kepalanya sedikit. Suzimo memikirkannya. Kakak senior Mo King menghabiskan sebagian besar waktunya dalam lukisan pengasingan di akademi dan acuh tak acuh terhadap masalah akademi. Itu normal bahwa dia tidak tahu tentang situasi yang Ruoxu. Dengan cara ini, satu hal dapat dikonfirmasi. Memang tidak ada apa-apa antara Mo King dan Yang Ruoxu. Jika tidak, mustahil bagi Mo King untuk tidak mengetahui tentang luka serius Yang Ruoxu. Kakak senior yang terkepung dan menderita luka berat. Roh primordialnya rusak. Hanya buah carefree yang bisa menyembuhkannya. Suzimo berkata, kali ini aku akan pergi ke Avicii untuk mencari buah carefree. Oh. Mo King dengan santai menjawab, seolah dia tidak peduli dengan masalah ini. Dia mengangguk dan berkata, kalau begitu pergilah dengan cepat. Kakak senior. Tanya Suzimo. Mo King berkata, aku kembali ke gua tempat tinggalku. Dia berhenti dan berpikir sejenak, lalu berkata, jika Anda menemukan sesuatu di masa depan, atau memiliki sesuatu yang tidak Anda pahami di Dao, Anda dapat datang ke lokasi warisan sejati untuk menemukan saya. Ah! Suzimo sedikit terkejut. Kata-kata ini sepertinya tidak keluar dari mulut kakak senior Mo King. Dengan kepribadian kakak senior Mo King, mengapa dia mengambil inisiatif untuk mengundang orang lain ke tempat tinggal guanya? Bahkan Moonlight Sword Immortal tidak memiliki perlakuan seperti itu. Sementara Suzimo bingung, Peri Mo King sudah berbalik dan pergi. Peri Mo King terbang di udara, terbang melintasi awan. Kupu-kupu es berkibar di sampingnya. Satu orang dan satu kupu-kupu tampak menyatu dengan alam sekitarnya, Anggun dan Anggun. Saudara muda Su adalah saudara laki-laki junior saya dari sekte yang sama. Kami melewati ini bersama, kami harus saling menjaga di masa depan. Peri Mo King berkata dengan suara rendah, terlebih lagi, saudara muda Su dan itu, sesama Taois itu sangat dekat. Memikirkan orang itu, Peri Mo King tiba-tiba teringat sesuatu. Dia berkata dengan sedikit menyalahkan, Xiao Dai, ketika rekan Taois Araki Takeshi itu muncul, mengapa kamu terbang mengelilinginya dan menyebabkan masalah? Biasanya, kamu tidak akan seperti ini. Sangat aneh. Kupu-kupu es berkata dengan tegas, pada orang itu, aku juga merasakan aura Kaisar Yao klanku. Mungkinkah aku salah merasakan? Suara bingung Ice Butterfly terdengar. Bab 2357. Lingkungan tempat tinggal gua yang Ruoxu masih sepi dan ditumbuhi rumput liar, seolah-olah sudah lama ditinggalkan. Suzimo maju dan mengetuk pintu dengan lembut. Tutup pintunya dan tolak bertemu siapapun. Tak lama, suara yang agak muda terdengar dari dalam, terdengar marah. Pergi, pergi. Ini aku. Suzimo berkata dengan suara yang dalam. Ada saat keheningan di gua tempat tinggal. Segera setelah itu, suara pakaian berkibar terdengar dan pintu terbuka, memperlihatkan wajah seorang anak, itu adalah Liu Ping. Kakak Su. Mata Liu Ping berbinar saat dia memanggil. Suzimo tersenyum dan mengangguk. Saat dia masuk, dia bertanya, bagaimana kabar kakak senior Yang? Saat menyebut Yang Ruoxu, wajah Liu Ping berubah muram lagi. Roh esensi kakak senior yang semakin lemah. Dia tidak sadarkan diri selama 3 hari dan belum bangun. Kurasa dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Setelah itu, Liu Ping berkedip. Jika bukan karena perawatan cermat kakak senior Scarlet Rainbow selama periode waktu ini, kakak senior yang mungkin sudah lama meninggal. Kata-kata Liu Ping tampaknya memiliki makna tersembunyi. Namun, Suzimo mengkhawatirkan Yang Ruoxu dan tidak terlalu memikirkannya. Tak lama, mereka berdua tiba di depan tempat tidur Yang Ruoxu. Tuan Wilayah Pelangi Merah dan seorang anak menjaga di depannya. Tuan Wilayah Pelangi Merah memegang tangan Yang Ruoxu dengan ekspresi khawatir.
Ketika dia melihat Suzimo kembali, penguasa wilayah Pelangi Merah hanya memaksakan senyum dan mengangguk. Wajah Yang Ruoksu pucat dan dia tidak sadarkan diri dengan kekuatan hidup yang lemah. Tanpa ragu, Suzimo mengeluarkan buah carefree dari tas penyimpanannya dan tiba di depan tempat tidur Yang Ruoksu. Dia meletakkan buah carefree di mulut Yang Ruoksu dan menggaruknya dengan lembut dengan kuku jarinya. Retakan muncul di buah carefree dan jus buah yang kaya memancarkan aroma unik saat mengalir perlahan ke mulut Yang Ruoksu. Ini adalah Tuan Wilayah Pelangi Merah, Liu Ping dan dua lainnya mengungkapkan ekspresi aneh. Meskipun mereka bertiga tahu bahwa Suzimo sedang menuju ke neraka Avici untuk mencari buah carefree, mereka sebenarnya tidak memiliki banyak harapan. Ini adalah buah carefree, kata Suzimo. Dia melihat ekspresi Yang Ruoksu dan sedikit mengernyit. Yang Ruoksu sudah mengkonsumsi seluruh buah carefree, tetapi kondisinya masih belum menunjukkan tanda-tanda membaik. Sebenarnya, Suzimo tidak tahu banyak tentang buah fretless. Legenda mengatakan bahwa buah fretless dapat menyembuhkan jiwa esensi yang terluka parah. Namun, buah Worthless telah terkubur di neraka Avici selama bertahun-tahun. Tidak ada yang tahu apakah itu masih memiliki efek menyembuhkan roh primordial seseorang. Apa yang terjadi? Bahkan buah fretless tidak bekerja. Nyonya daerah Pelangi Merah sangat khawatir sehingga suaranya bergetar. Suzimo menyebarkan spirit sense-nya dan memeriksa tubuh Yang Ruoksu dengan hati-hati. Dia berkata setelah beberapa pemikiran, roh primordial senior Broter yang telah terluka terlalu lama, dan tubuhnya juga terluka parah. Bahkan jika dia mengkonsumsi buah carefree, tubuhnya tidak akan dapat memurnikan dan menyerap energi di dalamnya. Buah tanpa beban. Kita dapat mentransfer energi asal langit dan bumi ke dalam tubuhnya dan membantunya menyerapnya. Nyonya daerah Pelangi Merah bereaksi dengan cepat dan segera memikirkan metode ini. Suzimo mengangguk. Nyonya daerah Pelangi Merah mengedarkan energi asal langit dan bumi dan dengan hati-hati memindahkannya ke tubuh Yang Ruoksu. Namun, setelah waktu yang lama, kondisi Yang Ruoksu tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Ini, apa yang harus saya lakukan? Nyonya daerah Pelangi Scarlet bingung. Biarkan aku mencoba. Suzimo mengulurkan jarinya dan dengan lembut menyentuh glabella Yang Ruoksu, perlahan-lahan mentransfer aliran energi asal yang murni dan kaya. Tak lama, kulit Yang Ruoksu benar-benar mendapatkan kembali beberapa warna dan aura kehidupan di tubuhnya berangsur-angsur stabil dan tidak lagi kelelahan. Ini efektif. Nyonya daerah Pelangi Merah sangat senang. Ketika Suzimo melihat bahwa napas Yang Ruoksu berangsur-angsur menjadi stabil, dia menghela napas panjang lega. Dia adalah tubuh asli King Lian dan energi asal di tubuhnya jauh lebih murni dan lebih kental daripada Nyonya daerah Pelangi Merah. Selanjutnya, penciptaan King Lian adalah dewa dari ras tanaman untuk memulai dan secara alami dapat menyerap dan memperbaiki buah carefree dengan mudah. Meskipun kondisi Yang Ruoksu telah stabil, masih belum ada tanda-tanda dia bangun. Suzimo tidak berhenti dan terus mentransfer energi asal langit dan bumi untuk membantu Yang Ruoksu menyerap buah carefree. Ketuk, ketuk, ketuk. Saat itu, serangkaian ketukan keras terdengar dari luar gua tempat tinggal. Tepatnya, itu tidak lagi terdengar seperti seseorang yang mengetuk pintu, tetapi seseorang yang membantingnya. Karena dampak besar dari luar, seluruh gua sedikit bergetar, dan banyak debu jatuh dari atas kepala mereka. Pasti sekelompok orang itu lagi. Anak itu berkata dengan penuh kebencian. Fang Qingyun. Suzimo bertanya dengan cemberut. Liu Ping berkata, Fang Qingyun tidak pernah menunjukkan dirinya. Namun, selama periode waktu ini, hampir semua orang yang datang untuk membuat masalah adalah pengikutnya. Orang-orang ini selalu mencari segala macam alasan untuk mengunjungi kakak Yang. Pada kenyataannya, mereka memiliki motif tersembunyi. Ketuk, ketuk, ketuk. Suara ketukan terdengar sekali lagi dan itu semakin intens. Suzimo masih membantu Yang Ruoksu memperbaiki buah carefree dan tidak bisa pergi untuk saat ini. Liu Ping berdiri dan berkata, aku akan mengusir mereka. Anak Liu Ping dan Yang Ruoksu menuju keluar. Pergi, Tuan Muda telah menutup pintunya. Anak laki-laki itu berteriak. Apakah ini cara kakak senior yang memperlakukan sesama anggota sekte? Jika Anda tidak membuka pintu, jangan salahkan saya karena menyerang dan menghancurkan tempat tinggal gua ini. Sebuah suara memasuki gua tempat tinggal dengan santai. Changqi, beraninya kamu menerobos masuk ke gua sesama anggota sekte kami tanpa izin kakak senior Yang. Liu Ping mengenali suara orang itu dan mencaci maki.
Fufu. Chang Qi tertawa. Kakak senior yang terluka parah dan kami datang berkunjung. Namun, kalian menolak untuk melihat kami. Saya menduga bahwa kakak senior yang telah dibunuh oleh kalian. Demi keselamatan kakak senior Yang, sekte tidak akan bertanggung jawab bahkan jika aku menerobos masuk ke gua tempat tinggal. Anda. Anak laki-laki itu sangat marah. Liu Ping berkata dengan suara yang dalam, kami pasti tidak akan membuka gua tempat tinggal. Kalian bisa kembali. Jangan salahkan aku karena tidak menahan diri saat itu. Chang Qi berkata dengan dingin. Segera setelah itu, kekuatan yang luar biasa bertabrakan dengan pintu gua tempat tinggal. Ledakan. Dengan suara memekakkan telinga, pintu gua tempat tinggal hancur berkeping-keping dan jatuh ke tanah, mengaduk debu tak berujung. Chang Qi memimpin beberapa murid sekte dalam dan 100 pekerja serabutan akademi dengan cara yang tidak ramah saat mereka menerobos masuk. Beraninya kau. Liu Ping terkejut dan marah. Dia mencengkeram tinjunya dan melotot. Kamu tidak diizinkan untuk pergi. Bocah itu juga mengulurkan tangannya dan menghentikan Chang Qi dan yang lainnya. Karena kalian sangat gugup, sepertinya Yang Ruoxu belum mati. Chang Qi mengangkat alisnya sedikit dan berkata dengan santai, namun, bahkan jika dia tidak mati, dia lumpuh. Tidak apa-apa jika Anda tidak membiarkan saya masuk, tetapi berikan saya pedang Haoran Yang Ruoxu. Mengapa? Anak itu bertanya dengan keras. Yang Ruoxu sudah lumpuh dan tidak cocok untuk menggunakan pedang Haoran. Chang Qi berkata dengan bangga, saya juga mengolah sutra kebenaran Haoran. Di akademi, saya satu-satunya yang memenuhi syarat untuk menggunakan pedang Haoran ini. Bocah itu mencibir dengan ekspresi menghina. Chang Qi menyipitkan pandangannya dan berkata dengan dingin, tampar dirimu sendiri. Bocah kecil, beraninya kamu mengejek murid akademi. Segera, lebih dari 10 pekerja serabutan menonjol dan dimarahi. Mereka menyerbu ke depan dan menahan anak itu, menamparnya beberapa kali. Seketika, pipi bocah itu membengkak. Namun, dia tidak menyerah dan hanya menatap tajam ke arah Chang Qi. Tepat ketika Liu Ping hendak bergerak, Chang Qi melepaskan tekanan luar biasa dari kesadaran rohnya dan mengunci Liu Ping di tempat. Liu Ping hanya peringkat 1 Celestial Immortal sementara Chang Qi adalah peringkat 6 Celestial Immortal. Perbedaan antara mereka berdua terlalu besar dan Liu Ping tidak bisa bertahan sama sekali. Ayo pergi. Chang Qi melambaikan tangannya dan bersiap untuk menerobos masuk dengan anak buahnya. Saat itu, sebuah suara terdengar dari dalam gua tempat tinggal. Apakah kamu bahkan cocok untuk menggunakan pedang Haoran? Bab 2358. Es Suzimo. Ekspresi Chang Qi berubah menjadi tidak percaya ketika dia melihat siapa itu. Apa yang sedang terjadi? Bukankah dia sudah mati? Murid pelataran dalam di samping Chang Qi terkejut dan bingung, dan mereka saling berbisik. Suzimo membantu Yang Ruoxu melarutkan kekuatan buah Carefree sepenuhnya. Ketika dia melihat Yang Ruoxu dapat mengatur pernapasannya dan roh esensinya mulai sembuh, dia berjalan mendekat dan menabrak Chang Qi dan yang lainnya menerobos masuk ke gua tempat tinggal. Suzimo melepaskan tekanan kesadaran roh yang luar biasa yang melonjak seperti gelombang pasang. Ledakan. Chang Qi bergidik. Esens spirit Suzimo sudah berada di puncak peringkat 5 Heavenly Immortal. Ditambah dengan roh esensi King Lian yang kental, kesadaran rohnya jelas tidak lebih lemah dari milik Chang Qi. Tekanan pada dirinya menghilang tanpa jejak dan dia mendapatkan kembali kebebasannya. Tatapan Suzimo mendarat di wajah anak Yang Ruoxu dan ekspresinya menjadi dingin saat dia melambaikan lengan bajunya dengan santai. Seolah-olah mereka disambar petir, lebih dari 10 pelayan abadi bergidik dan dikirim terbang. Mereka memuntahkan seteguk darah dan menghantam dinding gua tempat tinggal, berguling-guling dengan cara yang menyedihkan. Anak itu masih berdiri di tempat, sama sekali tidak terluka. Saudara muda Su, apa artinya ini? Ekspresi Chang Qi menjadi gelap saat dia bertanya perlahan. Kakak senior Chang, dia sekarang adalah murid dalam nama Patriark. Sepertinya kita harus memanggilnya sebagai kakak senior Su. Seorang murid sekte dalam di belakang Chang Qi mengingatkan dengan lembut. Chang Qi menarik napas dalam-dalam dan tidak punya pilihan selain mengubah caranya berbicara kepada Suzimo. Kakak Su, kamu harus melihat pemiliknya sebelum kamu memukuli seekor anjing. Kamu harus memberiku penjelasan karena melukai orang-orangku tanpa bertanya terlebih dahulu. Lihat pemiliknya sebelum aku memukuli seekor anjing. Suzimo tiba di depan Chang Qi. Tanpa peringatan apapun, dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Chang Qi dengan keras.
Pik. Tamparan itu menyebabkan Chang Qi tersandung dan tulang pipinya hampir hancur. Aku akan menamparkan pemiliknya juga. Su Zimo menatap Chang Qi tanpa ekspresi. Matanya dingin seolah-olah dia sedang mengusir seorang pelayan. Dia meludahkan kata, "Enyahlah." Liu Ping dan bocah itu hampir bertepuk tangan dan bersorak. Mereka merasa akhirnya memiliki jalan keluar untuk melampiaskan semua keluhan yang mereka derita dalam beberapa hari terakhir. Chang Qi tertegun sejenak. Dia tidak menyangka Su Zimo akan berani menyerangnya di gerbang dalam akademi. Anda. Chang Qi bereaksi dengan cepat dan menjadi marah. Dia sebenarnya telah dipermalukan oleh Su Zimo di depan beberapa murid pelataran dalam dan banyak pelayan. Dia merasakan darah panas mengalir ke kepalanya, dan matanya benar-benar merah saat dia memelototi Su Zimo dan hendak menyerang. Kakak senior Chang, jangan gegabah. Dua murid pelataran dalam buru-buru melangkah maju dan menarik lengan Chang Qi. Apa yang sedang kamu lakukan? Chang Qi berteriak, Su Zimo telah melanggar aturan sekte dengan menyerang sesama murid secara pribadi. Jangan salahkan aku karena tidak menahan diri. Dalam hal aturan sekte, kamu adalah orang yang menerobos masuk ke gua tempat tinggal kakak yang pertama. Bahkan jika aku melumpuhkanmu sekarang, para tetua sekte tidak akan menghukumku. Su Zimo berkata dingin dengan nada sinis. Chang Qi tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik ketika dia ditatap oleh Su Zimo. Pada saat itu, Chang Qi diliputi oleh aura Su Zimo. Meskipun dia adalah surga abadi peringkat 6, dia merasa sedikit lemah dan darah di tubuhnya berangsur-angsur menjadi dingin. 1000 tahun yang lalu, ketika orang di hadapannya ini memadatkan langkah ke-10 dari tangga hati Dao, tidak hanya itu mengejutkan 9 tetua akademi, bahkan patriark akademi muncul. Bahkan ada murid warisan yang lumpuh karena orang ini. Dibandingkan dengan murid warisan itu, kultivasi immortal surga peringkat 6 benar-benar bukan apa-apa. Dengan identitas murid dalam nama patriark, bahkan jika alam kultivasi orang ini tidak tinggi, siapa di sekte dalam yang berani berbenturan dengannya secara langsung? Namun, itu benar-benar terlalu memalukan untuk ditampar oleh Su Zimo di depan semua orang dan Chang Qi marah. Chang Qi menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, "Kakak Su, aku menghormatimu sebagai kakak senior akademi dan tidak akan menyerangmu. Namun, harus ada alasan untuk semuanya. Yang Ruoksu sudah lumpuh. Mengapa dia memegang pedang haoran dan tidak menyerahkannya?" Su Zimo mencibir. Hanya orang yang murah hati dan jujur yang layak menggunakan pedang haoran. Tanyakan pada dirimu sendiri apakah kamu layak menerima kata-kata itu. Jantung Chang Qi berdetak kencang. Kata-kata Su Zimo sangat kuat dan menunjuk ke jantung daunnya seperti senjata ilahi. Ekspresi Chang Qi berkedip dan dia ingin mundur. Saat itu, banyak murid akademi melesat dari cakrawala yang jauh. Mereka padat dan tampak seperti ada puluhan ribu. Orang yang memimpin adalah Fang Qingyun. Seseorang dari akademi di sisi lain dari formasi teleportasi mengirim berita tentang kembalinya Su Zimo ke Fang Qingyun. Saat dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dia mengumpulkan banyak murid sekte dalam dan bergegas dengan cara yang megah. Ada lebih dari 100.000 murid sekte dalam. Fang Qingyun telah berada di sekte dalam selama bertahun-tahun dan merupakan sekte dalam nomor 1. Dia sangat terkenal dan dapat dengan mudah mengumpulkan puluhan ribu murid sekte dalam dengan lambaian lengannya. Kakak Su, bagaimana kabarmu? Fang Qingyun tersenyum dan menangkupkan tinjunya sedikit. Meskipun dia tersenyum, dia diikuti oleh puluhan ribu murid sekte dalam dengan aura mengancam dan niat buruk. Ekspresi Su Zimo acuh tak acuh dan dia tidak membalas salam. Apa yang terjadi? Fang Qingyun mengerutkan kening dan bertanya. Chang Qi buru-buru menceritakan semua yang baru saja terjadi dengan detail lengkap. Setelah mendengar itu, Fang Qingyun memandang Su Zimo dan berkata dengan suara yang dalam, "Kakak Su, kamu salah. Kultivasi junior broter yang telah lumpuh dan memang tidak cocok baginya untuk menggunakan pedang haoran, menyebabkan pedang akademi tertutup debu. Bahkan jika Chang Qi tidak memenuhi syarat untuk menggunakan pedang haoran, kakak senior yang harus menyerahkannya dan mengembalikannya ke sekte untuk orang lain yang ditakdirkan." Meskipun kata-kata Fang Qingyun tampak adil dari perspektif akademi, dia sebenarnya menargetkan Yang Ruoksu. Kakak Fang benar. Kakak senior yang akan mati, apa gunanya memegang pedang? Kakak senior yang terlalu egois. Pedang ini memang harus dikembalikan ke sekte. Serahkan pedang haoran. Murid sekte dalam di belakang Fang Qingyun berbicara satu demi satu, menciptakan serangkaian gelombang suara yang membentuk aura yang tak terhentikan.
Fang Qingyun memiliki senyum tipis di wajahnya sepanjang waktu. Dia tahu betul bahwa Su Zimo adalah murid dalam nama Patriark dan melampaui dia dalam hal status. Karena itu, dia harus meledakkan masalah ini. Faktanya, dia harus menggunakan kekuatan eselon atas akademi untuk menekan Su Zimo. Itu karena bahkan jika para tetua akademi muncul, mereka tidak akan bisa mengatakan apa-apa. Yang Ruoksu adalah seorang lumpuh dan memang tidak cocok untuk menggunakan pedang haoran. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Su Zimo adalah murid dalam nama Patriark dan tidak bisa menghentikan tren. Menghadapi suara deras, ekspresi Su Zimo acuh tak acuh saat dia melihat Fang Qingyun dengan sedikit ejekan. Fang Qingyun memperhatikan tatapan Su Zimo dan sedikit kegelisahan tiba-tiba melintas di hatinya. Mungkinkah ada sesuatu yang tidak saya hitung? Seharusnya tidak ada. Fang Qingyun memikirkannya dengan hati-hati lagi dan tidak menemukan kekurangan apapun. Pedang haoran ada di tanganku. Siapapun yang menginginkannya, datang dan ambil. Tepat pada saat ini, sebuah suara datang dari gua, dan itu dipenuhi dengan energi. Mengikuti suara ini, seorang pria dan seorang wanita berjalan berdampingan. Wanita itu adalah penguasa wilayah Pelangi Merah dan pria itu adalah Yang Ruoksu. Pada saat ini, Yang Ruoksu tidak terlihat seperti berada di ambang kematian sama sekali. Sebaliknya, auranya sangat deras dan tubuhnya dikelilingi oleh aura yang benar. Memegang pedang haoran di tangannya, tatapannya seperti kilat saat dia mengamati sekeliling. Para murid bukan tandingannya dan tidak ada dari mereka yang berani menatap matanya. Bab 2359. Yang Ruoksu mengkultivasikan sutra benar dan selalu terbuka dalam tindakannya. Dia murah hati, menjunjung tinggi hati yang sopan dan penuh dengan kebenaran. Adapun Fang Qingyun dan yang lainnya, meskipun mereka berbicara tentang kebajikan dan moralitas dan menggunakan panji-panji akademi, pada kenyataannya, mereka bersekongkol satu sama lain dengan motif tersembunyi. Sekarang Yang Ruoksu keluar dari pengasingan dan pulih dari luka-lukanya, dia bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Siapa yang berani mengambil pedang haoran di tangannya? Siapa yang memiliki kualifikasi untuk mengambil pedang haoran? Sutra lurus telah diturunkan sejak lama, tetapi sejak zaman kuno, tidak banyak orang yang mengolahnya. Bahkan ada lebih sedikit pembudidaya yang bisa mengolahnya dengan sukses besar. Di akademi generasi ini, hanya Yang Ruoksu yang berhasil mengolah sutra lurus. Meskipun Chang Qi mengaku telah mengembangkan sutra ini, pada kenyataannya, dia hanya memiliki pemahaman yang dangkal dan tidak dapat melepaskan kekuatan sejati dari sutra ini. Sebagai seorang kultivator abadi, siapa yang bisa menjamin bahwa mereka tidak melakukan sesuatu yang memalukan? Siapa yang bisa menjamin bahwa mereka tidak melakukan kesalahan? Siapa yang bisa menjamin bahwa tindakan mereka terbuka dan terbuka? Lupakan sekte dalam akademi, bahkan jika seluruh akademi ditambahkan dan banyak tetua dimasukkan, hanya Yang Ruoksu yang layak menggunakan pedang haoran. Fang Qingyun tidak pernah menyangka bahwa Yang Ruoksu akan benar-benar pulih dari luka-lukanya dan kembali ke puncaknya. Semua rencananya berantakan saat Yang Ruoksu keluar dari pengasingan. Meskipun ada lebih dari 10.000 orang, mereka seperti pasir yang berserakan. Meskipun Fang Qingyun adalah murid sekte dalam, dia bukan tandingan Yang Ruoksu yang memegang pedang haoran saat ini. Jadi, saudara muda yang sudah pulih dari cederanya. Selamat. Fang Qingyun bereaksi sangat cepat dan tidak berniat untuk melawan Yang Ruoksu secara langsung. Sebagai gantinya, dia mundur selangkah dan memberi selamat dengan kepalan tangan. Yang Ruoksu melirik Fang Qingyun dengan dingin dan tidak menjawab. Kemudian, dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dengan ekspresi serius. Awalnya siang dan matahari yang terik menggantung tinggi di langit. Tetapi pada saat ini, sepetak besar awan gelap berkumpul di atas akademi dan langit berangsur-angsur menjadi gelap. Ini adalah... Ketika Fang Qingyun dan yang lainnya merasakan adegan ini, mereka terkejut. Dia akan melampaui kesengsaraan. Seseorang di kerumunan berseru. Ketika suara ini terdengar, itu seperti batu yang menyebabkan 1000 riak, langsung menyebabkan kegemparan di antara orang banyak. Yang Ruoksu mengalami bencana seperti itu, tetapi dia benar-benar mendapat untung darinya, mengambil langkah paling penting dan melangkah ke alam diri sejati. Bagaimana bisa begitu mudah? Sejak zaman kuno, ada banyak yang telah melalui kesengsaraan, tetapi hanya 30% dari mereka yang selamat dari 6 dalam 9 kesengsaraan surgawi,
memadatkan buah daun mereka, dan melangkah ke alam diri sejati untuk menjadi abadi sempurna. Tidak peduli apa, Yang Ruoksu masih berhasil mencapai langkah ini, sementara ada lebih banyak orang yang bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengalami kesengsaraan. Saya tidak menyangka bahwa kakak senior yang akan menjadi yang pertama mengalami kesengsaraan dari ratusan ribu murid sekte dalam. Jika dia berhasil mengatasi kesengsaraan, kakak senior Fang akan tertinggal. Mendengar diskusi di sekitarnya, wajah Fang Qingyun menjadi gelap, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kecemburuan. Namun, fenomena di langit sudah menarik perhatian semua orang, jadi tidak ada yang memperhatikannya. Sosok Yang Ruoksu perlahan naik ke udara, menarik perhatian semua orang. Di depan kediaman Mo Qing, seorang pria berdiri dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya. Dia tinggi dan lurus, dengan alis seperti pedang dan mata berbintang. Sikapnya sangat luar biasa. Ini adalah Moonlight Sword Immortal. Tidak jauh, peri Mo Qing terbang di udara. Moonlight Sword Immortal buru-buru pergi untuk menyambutnya, senyum di wajahnya. Saudari junior, aku mengkhawatirkanmu beberapa hari terakhir ini. Jika kamu tidak kembali, aku sudah siap untuk pergi ke neraka Avici. Terima kasih atas perhatianmu, kakak senior. Mo Qing mengangguk, ekspresinya acuh tak acuh. Meskipun kata-katanya sopan, mereka berdua tampak terpisah ribuan mil, seolah-olah mereka bahkan lebih jauh dari sebelumnya. Ekspresi Moonlight Sword Immortal menegang, tetapi dia dengan cepat memulihkan senyumnya dan bertanya, Saudari junior, apakah Anda menemukan apa yang Anda cari dalam perjalanan ke neraka ini? Mo Qing menjawab dengan agak linglung. Ekspresi Moonlight Sword Immortal berubah, dan dia bertanya dengan cemberut, Junior Sister, apakah Anda mendapatkan buah fretless? Saya tidak mendapatkan buah fretless. Mo Qing sedikit terkejut, dan sedikit bingung. Dia menggelengkan kepalanya sedikit, tidak mengerti mengapa Moonlight Sword Immortal membuat tebakan seperti itu. Ini memang benar, buah fretless telah diambil oleh Su Zimo. Moonlight Sword Immortal menghela nafas lega dan santai. Dia terkekeh pelan dan berkata, aku terlalu banyak berpikir. Kakak senior, jika tidak ada yang lain, aku akan kembali dan beristirahat. Mo Qing berkata dengan ringan. Kalimat ini sudah untuk mengirimnya pergi. Moonlight Sword Immortal secara alami mendengar ini, tetapi dia tidak pergi. Sebagai gantinya, dia mengundang, saudara junior yang dari sekte dalam terluka parah dan sekarat. Dia tidak akan bertahan lebih lama. Ayo pergi dan melihatnya. Saudara muda Yang. Mo Qing sedikit bingung, dan tidak bisa bereaksi sejenak. Teruslah berpura-pura. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa berpura-pura. Moonlight Sword Immortal tertawa dingin di dalam hatinya, tetapi dia berkata sambil tersenyum, ini junior broter Yang Ruoksu. Dia. Mo Qing sedikit mengernyit, dan menggelengkan kepalanya. Kakak senior, pergi, aku tidak akan pergi. Dalam pandangannya, dia dan Yang Ruoksu hanyalah sesama murid biasa, dan mereka tidak akrab satu sama lain. Tidak perlu pergi. Selain itu, Junior Broter Su sudah mengirim buah fretless. Yang Ruoksu seharusnya tidak dalam bahaya. Moonlight Sword Immortal awalnya ingin pergi bersama peri Mo Qing dan menyaksikan Yang Ruoksu berjuang di ranjang kematiannya. Dia tidak berharap Mo Qing sama sekali tidak tertarik. Moonlight Sword Immortal melihat bahwa Mo Qing tampaknya tidak peduli dengan keselamatan Yang Ruoksu sama sekali. Ekspresinya sepertinya tidak palsu, dan dia sedikit bingung. Apa yang sedang terjadi? Apa masalahnya? Saat Moonlight Sword Immortal merenung, dia merasakan sesuatu. Tatapannya beralih ke arah sekte dalam. Ada awan gelap di sana, dan tekanannya sangat kuat, dan kilat menyambar. Seseorang sedang mengalami kesengsaraan di sekte dalam. Mungkin itu bocah Fang Qingyun. Moonlight Sword Immortal berpikir dalam hati. Dia menoleh ke peri Mo Qing dan mengundang, Saudari junior, seseorang sedang mengalami kesengsaraan di sekte dalam. Mengapa kita tidak pergi dan menonton? Aku tidak pergi. Mo Qing menggelengkan kepalanya sedikit, dan berpikir, apa yang menarik dari sebuah kesusahan. Selain itu, dia tidak suka ikut dalam aksi tersebut. Kesengsaraan pasti akan menarik banyak orang, dan dia bahkan lebih tidak mau menunjukkan dirinya. Peri Mo Qing tidak mengucapkan selamat tinggal, dan berbalik untuk berjalan menuju tempat tinggal gua, hanya menyisakan Moonlight Sword Immortal untuk melihatnya kembali. Moonlight Sword Immortal mengundangnya lagi dan lagi, tapi dia selalu ditolak. Dia merasa sangat kecewa, dan senyumnya perlahan menghilang. Pada saat ini, seberkas cahaya melesat, sangat cepat.
Dalam sekejap mata, itu tiba di depan Moonlight Sword Immortal. Itu adalah murid langsung dari akademi, Xiao Li. Kakak senior. Xiao Li berteriak dari jauh. Apa itu? Moonlight Sword Immortal bertanya dengan cemberut. Tidak ada apa-apa. Xiao Li melihat Moonlight Sword Immortal sedikit kesal, dan ragu-ragu. Moonlight Sword Immortal melihat ke arah sekte dalam, dan bertanya dengan santai, siapa yang mengalami kesengsaraan di sekte dalam? Fang Qingyun. Tidak. Xiao Li menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan ragu, ini, Yang Ruoxu. Ekspresi Moonlight Sword Immortal berubah, dan aura tajam muncul dari tubuhnya. Dia menatap dingin pada Xiao Li, dan bertanya perlahan, siapa itu? Yang Ruoxu. Xiao Li menelan ludah. Roh primordialnya terluka parah, namun dia bisa mengalami kesengsaraan. Suara Moonlight Sword Immortal tiba-tiba menjadi sangat tajam. Xiao Li berkata, saya mendengar bahwa roh primordialnya pulih setelah mengkonsumsi buah tanpa fret. Buah tanpa retak. Ekspresi Moonlight Sword Immortal menjadi gelap, dan dia bertanya, dari mana buah fretless itu berasal? Xiao Li berkata, itu dari sekte dalam Suzimo, orang yang meringkas langkah ke-10 dari tangga hati Dao 1000 tahun yang lalu, dan diterima sebagai murid dalam nama oleh Patriark. Dia pergi ke neraka Avicii dan mendapatkannya. Itu dia. Mata Moonlight Sword Immortal menyipit. Bab 2360. Akademi Qiankun, di atas sekte dalam. 3 sosok dengan aura kuat tiba-tiba muncul. Mereka adalah 4 dari 9 penatua akademi, penatua agung, penatua kedua, penatua kelima, dan penatua ke-9. Cepat dan bubar, apakah kamu tidak takut terlibat oleh kesengsaraan surgawi? Penatua kedua menatap murid sekte dalam di bawah dan mencaci maki. Para pembudidaya terkejut dan mengingat bahaya yang bisa terjadi selama kesengsaraan. Mereka mundur satu demi satu dan meninggalkan jangkauan awan gelap. Kesengsaraan surga abadi adalah langkah paling penting dan berbahaya dalam kultivasi dunia atas. Esensi mistik, esensi bumi, dan esensi surga menyatu menjadi satu. Hanya dengan menggabungkan Dao Dharma seseorang dan membentuk buah Dao seseorang dapat melangkah ke keadaan diri sejati. Umur seorang kultivator True Self State akan meningkat menjadi lebih dari 500.000 tahun. Selama proses pembentukan buah Dao, kesengsaraan surgawi akan turun. Ekstrim dunia bawah adalah 49 kesengsaraan surgawi. Biasanya, kesengsaraan surgawi sejati-sejati yang terendah adalah 69 kesengsaraan surgawi. Tentu saja, itu juga merupakan kesengsaraan yang harus ditanggung oleh sebagian besar dewa surga. Ada kasus langka di mana makhluk hidup langka, terlahir kuat, memiliki garis keturunan yang luar biasa atau dicemburui oleh surga, dapat memicu tingkat yang lebih tinggi dari 79 kesengsaraan surgawi atau bahkan 89 kesengsaraan surgawi. Tentu saja, ada juga kesengsaraan surgawi yang ekstrim, 99 kesengsaraan surgawi. Makhluk hidup yang dapat memicu 99 kesengsaraan surgawi hampir semuanya adalah teladan terkuat di dunia. Jika mereka berhasil, mereka pasti akan meninggalkan nama mereka dalam sejarah. Misalnya, Kaisar Wujian dan Kaisar Changsheng yang legendaris telah memicu 99 kesengsaraan surgawi di masa lalu. Sementara fakta bahwa mereka dapat memicu 99 kesengsaraan surgawi membuktikan seberapa kuat kultivator itu juga disertai dengan bahaya yang tak terbayangkan. Sepanjang sejarah, ada banyak inkarnasi monster yang dapat memicu 99 kesengsaraan surgawi dan mati karena mereka tidak berhasil melewatinya. Selama kesengsaraan seorang kultivator, semua makhluk hidup yang berada dalam jangkauan awan kesengsaraan akan diserang oleh kesengsaraan surgawi. Itulah alasan mengapa sesepuh dari 4 akademi mengingatkan para murid untuk menonton dari jauh jika mereka terpengaruh oleh kesengsaraan surgawi. Sejak zaman kuno, ada makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya yang telah mengalami kesengsaraan dan banyak pengalaman tertinggal. Selama kesengsaraan, orang tersebut dapat menggunakan segala cara untuk melawan kesengsaraan surgawi, baik itu formasi, jimat, atau harta dharma. Namun, dia tidak dapat menemukan orang luar untuk membantunya melawan kesengsaraan surgawi. Tindakan ini akan dilihat sebagai tantangan ke surga, dan kesengsaraan surgawi yang lebih dahsyat dan lebih menakutkan akan turun. Tidak hanya orang yang mengalami kesengsaraan tidak dapat lolos dari kematian, tetapi orang yang membantu mereka juga akan terlibat. Selain itu,
Proses melewati kesengsaraan adalah bagian tak terpisahkan dari memadatkan buah dao dan melangkah ke alam diri sejati. Tanpa penempaan kesengsaraan surgawi, mustahil untuk memadatkan buah dao yang sebenarnya. Selanjutnya, pembudidaya bisa menggunakan kesengsaraan surgawi untuk memperbaiki harta sihir mereka. Jika harta dharma selamat dari kesengsaraan surgawi, itu akan berubah menjadi harta dharma spiritual dan menjadi lebih kuat. Itu sebabnya ada 7 harta karun roh kesengsaraan dan 8 harta karun roh kesengsaraan. Ada satu hal lagi yang harus diperhatikan selama masa kesusahan besar. Secara umum, bahkan jika seseorang berhasil melampaui kesengsaraan dan melangkah ke alam sejati-sejati, seorang kultivator akan menjadi sangat lemah setelah mengalami beberapa putaran kesengsaraan surgawi. Pada saat ini, yang terbaik adalah memiliki penjaga yang kuat. Jika tidak, akan sangat mudah bagi musuh atau musuh untuk memanfaatkan situasi dan membunuh mereka. Oleh karena itu, pembudidaya nakal di alam atas sangat berhati-hati selama langkah ini. Mereka akan mencari tempat yang sepi untuk menjalani kesengsaraan mereka. Lokasi kesengsaraan itu sangat rahasia dan hanya mereka yang tahu tentang itu. Untuk murid sekte tingkat langit seperti Yang Ruoxu, situasinya akan jauh lebih baik. Selama dia menjalani kesengsaraan di akademi, pasti akan ada tetua akademi yang muncul untuk melindunginya jika terjadi kecelakaan. Ani Perfected Immortal adalah pilar dukungan untuk berbagai sekte dan faksi utama dan sangat dihargai. Awan gelap menutupi langit dan kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Yang Ruoxu berdiri di udara dengan pedang Haoran di tangannya. Dia menatap cakrawala dengan aura lurus dan tak kenal takut. Ayo! Yang Ruoxu holeret. Jepret. Kesengsaraan surgawi merah turun. Yang Ruoxu tidak menggunakan kemampuan ilahi atau seni dharma dan hanya mengandalkan tubuhnya untuk bertahan. Pada saat yang sama, selain pedang Haoran di tangannya, ada 7 hingga 8 harta dharma tingkat surga yang mengambang di sampingnya yang sedang ditempa oleh kesengsaraan surgawi. Bang! 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 Kesengsaraan surgawi turun terus-menerus dan warnanya semakin dalam secara bertahap. Kekuatannya juga menjadi lebih kuat. Pada akhirnya, kesengsaraan surgawi yang turun dari awan gelap telah berubah menjadi kilat merah gelap yang setebal pilar batu, menghantam tubuh Yang Ruoxu dengan keras. Tubuh Yang Ruoxu bergidik tetapi dia masih menggertakkan giginya dan melawan dengan tubuhnya. Sesaat kemudian, 9 kesengsaraan surgawi berakhir. Namun, ini hanya yang pertama dan juga yang paling tidak mengancam. Setidaknya ada 5 kesengsaraan surgawi di belakang dan masing-masing lebih kuat dan lebih ganas dari yang terakhir. Harta dharma di samping Yang Ruoxu juga memiliki bekas hangus karena disambar petir. Harta dharma ini telah berubah menjadi harta dharma psikis kesengsaraan pertama. Awan gelap di atas kepala Yang Ruoxu melonjak dan berubah. Tanpa memberinya banyak waktu untuk beristirahat dan menyesuaikan diri, kesengsaraan surgawi kedua turun dengan sangat cepat. Warna kesengsaraan surgawi kali ini sudah berubah menjadi kuning dan kekuatannya juga meningkat beberapa kali. Yang Ruoxu tidak punya pilihan selain meningkatkan aura lurusnya untuk bertahan melawan dampak kesengsaraan surgawi kedua. Tak lama, kesengsaraan surgawi kedua berakhir. Yang Ruoxu menghela nafas lega dan jejak darah sudah merembes keluar dari sudut mulutnya. Tak lama, kesengsaraan surgawi ketiga turun. Warna kesengsaraan surgawi telah berubah menjadi hijau dan kekuatannya meroket sekali lagi. Kali ini, Yang Ruoxu tidak punya pilihan selain mengeluarkan harta dharma di sekitarnya untuk bertahan melawan kekuatan kesengsaraan surgawi. Retakan, retakan, retakan. 9 baut kesengsaraan surgawi dibombardir terus-menerus dan 3 harta dharma tidak dapat menahannya lagi. Retakan muncul pada mereka dan cahayanya meredup saat mereka jatuh. Tidak semua harta dharma dapat selamat dari baptisan kesengsaraan surgawi. Kesengsaraan surgawi keempat turun. Ini adalah kesengsaraan surgawi biru. Baut petir biru raksasa menyerang terus-menerus dan Yang Ruoxu mengeluarkan banyak kekuatan suci dan keterampilan rahasia untuk bertahan melawannya. Setelah putaran kesengsaraan surgawi ini, 2 harta dharma lagi di sampingnya dihancurkan. Segera setelah itu adalah kesengsaraan surgawi kelima. Petir ungu menyelimuti dan tidak memberi Yang Ruoxu kesempatan untuk menarik napas. Yang Ruoxu menopang fenomena garis keturunannya dan terus berjuang melawan kesengsaraan surgawi. Di hadapan kesengsaraan surgawi yang luas dan menakutkan ini, sosok Yang Ruoxu tampak sangat kecil. Dia ditolak berkali-kali sebelum maju lagi dengan kemauan yang gigih. Akhirnya,
kesengsaraan surgawi kelima berakhir. Terlepas dari pedang benar di tangannya, harta dharma di samping Yang Ruoksu semuanya hancur. Dia juga babak belur oleh kesengsaraan surgawi tetapi dia masih berdiri dengan pedang di tangan dan tidak menyerah. Putaran ke-6 kesengsaraan surgawi muncul dan kilat abu-abu dengan jejak kekuatan maut dihancurkan dengan kejam, hampir menembus tubuh Yang Ruoksu. Off! Yang Ruoksu meludahkan seteguk darah dan bergoyang. Kesengsaraan surgawi kedua. Bang! Yang Ruoksu menabrak lumpur, menciptakan lubang besar. Tubuhnya hangus hitam dan mengeluarkan asap hijau, dia tidak lagi terlihat seperti manusia. Ledakan. Segera setelah itu, kesengsaraan surgawi ketiga hancur. Darah dan daging berceceran dari tubuh Yang Ruoksu dan di beberapa daerah, bahkan tulang putihnya bisa terlihat, itu adalah pemandangan yang menakutkan. Su Zimo, penguasa wilayah Pelangi Merah, Liu Ping dan yang lainnya menyaksikan dengan ekspresi khawatir tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Yang Ruoksu hanya bisa menahan kesengsaraan surgawi sendiri. Masih ada beberapa kesengsaraan surgawi lagi. Selama dia bisa melewati mereka, dia akan terbang ke surga dan menjadi immortal yang sempurna.